langsung rep. Langsung EP. C. Salah satu komunitas Rolling Stone yang ada di Bandung. Ini senior, guru saya mungkin. Ini bagaimana belajar musik mereka dari zaman dulu sampai dengan sekarang masih dia eksis. Beda lain adalah Matt Stone. Oke. Matt Stone, ini kita di salah satu program namanya Alumni Malam Minuman. Sugan malam dengan Rolling Stone barulah kumaha jadi Matt Stone. Kenal juga teman-temannya? Ya. Dari sebelah kiri saya, sebagai apa? Saya sebagai vokalis dari Matt Stone, band Bena. Oke. Ini Saya Uki sebagai basis. Ruli keyboard. Jadi gitar. Saya Dedi drum. Saya James gitar. Sobat Master ini Master Rolling Stone. Bidang-bidang sebentar mah ya. Kita nih Siap. Rolling Stone itu sangat menarik karena Rolling Stone merupakan satu ikon namanya rock and roll di Inggris sampai menjalar ke seluruh dunia. Sampai saya tidak ngerti kenapa dipikir mendapatkan gelar kehormatan dari Ratu Inggrisnya. Saya pilih Jack itu keren dan tidak ada menurut saya. Baru ini yang kontraproduksi tapi sangat menarik. Ini impulsnya ke Indonesia dan berkembanglah komunitas-komunitas, salah satunya ini komunitas Rolling Stone dengan nama Matt Stone. Oke, Ben, kita berkisah kenapa namanya Matt Stone ya? Nama bandnya Rolling Stone nama Matt Stone. jadi Gimana nih ceritakan tadi? dulu tuh saya suka ikut Matt Beatles ya. Itu kan Matt Beatles itu kan dia genrenya ke The Beatles. Memang bandnya juga dari situ juga. Nah, kebetulan saya di sana ikut bantulah itu apa itu ikut-ikutan. Terus akhirnya ketika Matt Beatles sendiri mau tampil, ada yang minta lagu Rolling Stone. Oh, di acara Beatles minta lagu Rolling Stone. Jadi kebetulan Sesama band. Inggris apa enggak main kan enggak karena memang bosnya kita. Nah, saya kan belajar nyanyi waktu itu kan kebetulan ada 1-2 lagu lah yang apa. Begitu saya nyanyi dapat ampo. Nah, begitu dapat ampo pas gitu pikir-pikir saya juga mau main Rolling Stone aja. Jadi saya di sana punya semangat bahwa itu adalah mungkin inilah jalan karena memang saya hobi di musik dari dulu. Baru membentuk Matt Stone ini kan memang walaupun personalnya udah pernah ada lah, itu kan wajar orang kalau yang namanya band itu bentuk karakter jadi bukan soal skill soal apa yang penting kita tuh bagaimana cara menutupi kelemahan dari satu yang lainnya, bagaimana supaya ini sangat solid itu. Nah, terutama terus saya kebetulan ada Kang Jimmy dulu di keyboard sebelum setelah dia kebetulan dia punya job kemarin tur di Amerika 15 kota. Dia pas dia pulang jadi pemain gitar. Pemain keyboardnya ada ini. Dapat hidayah di sana. Dari keyboard kita ke Lambang, gimana? Jangan bikinnya buat. Iya. Jadi
perjalanannya Mas itu memang untuk pertama kali habis setelah dibentuk, saya kemudian waktu itu kan dipanggil untuk ngisi main keyboard ya, karena waktu itu nggak ada pemain keyboard. Sebetulnya kalau gitaris banyak di Bandung ya gitu. Nah cuman kebetulan yang main keyboard jarang. Nah waktu itu saya dipanggil karena kebetulan dulu saya sama Brian Rock, terus sempat vakum, terus dipanggil sama Kang Beben. Nah ini saya main. Nah setelah kira-kira 2 tahun, saya waktu itu ada tour di Amerika 22 kota. Karena berhalangan, saya diganti sama guru saya ini, sama Kang Ruli. Ini masternya. Sebenarnya, iya. Jadi bisa nggak ganti saya dulu gitu ya sementara. Nah, ternyata beliau bisa. Jadi akhirnya beliau yang main keyboard. Ayo guys dicetak ke guru nama, udahlah saya ngelehan gitu. Jadi waktu saya pulang kebetulan posisi gitar yang satunya kosong karena waktu itu setelah tahun baru ya. Gitaris yang satu mundur karena dia lagi ada beberapa proyek lain yang digarap. Jadi udahlah daripada kita cari pemain gitar baru, udah Jim kamu main gitar aja ya. Kebetulan saya juga memang dari dulu aktif main gitar juga gitu. Jadi ya yang penting sih enjoy ya musiknya. Ini kebersamaan tadi seperti Pak Beben bilang. Ini menarik jadi jumping dari keyboard, guna dan rekan-rekan yang lain Pak Bobi pemain bass nih, kenapa masih gak Jepang bass gitu? Masuk tuh nih. Kebetulan di rekrut juga sama band, terus ini juga dan itu sendiri tidak begitu paham dengan genre. Lalu itu tapi setelahnya bergabung dengan mereka, akhirnya ya semua lagu itu dan bisa alhamdulillah sekarang kabulnya lagu saya tambah. Terus naik. Saya lah ada. Yang tinggalin. Master keyboard mau tahu master keyboard bisa join dengan Axton gitu. Alhamdulillah ditelepon. Saya teh lagi nyen rendangnya kok nggak salah lagi dia. Tapi sambil mikir-mikir udah main pengen bawain lagu Rolling Stone tapi asal kewadahan gitu pas lagi mikir gitu ditelepon sama beliau bisa bantuin dulu main keyboard Rolling Stone betulan ya udah saya ikut pas lagi main bawain lagu apa Jadi itu Rolling Stone berpikir langsung Pak. iya Anugerah. Iya betul kan. Jadi Saya juga dikontak juga oleh main drum. oh iya. Sanis wali kota Sanis. semua dikontak Saya juga. Oke. Kebetulan dari genre Rolling Stone ya udah dari SD lah udah mengenal. Lah SD-na tahun sabaraha ya teh? Udah ya zaman diganggang lah udah tahu lah. Stone Aston gitu. Seperti itulah. Drummer juga sama dikontak Kang Beben. sama Dikontak Kang Beben. ya karena udah lama gitu tapi beda genre beda grup beda tahun gitu. Kebetulan saya pernah Rolling Stone kan udah aja yang diusulkan sama Pak Beben aman kebetulan saya suka gitu Rolling Stone Setelah kontak Kang Beben. kontak mobilisasi Fosil Mas Stone itu sendiri yang formasi pertama gimana? Yang namanya bongkar pasang kan kalau satu grup band itu biasa merupakan karena memang ini pendewasaan Betul. karena bukan digunakannya bukan jelek dia punya skill punya apa cuman kita nggak bentuk band ini kemana nih main full atau kemana kan kalau kita kan ini saya sengaja karena memang saya punya posisi bawa band ini jadi kita juga perjuangan bersama itu laki ada banyak perubahan yang di bawah sistem siapa yang bisa ngelola ya kita sendiri bagaimana dan mendisiplinkan waktu latihan itu kan harus walaupun kita punya skill seadanya tapi kalau ada kemauan terus kita mau kerja keras gitu dan karena makanya di sini Mas itu banyak kekurangan yang memang harus diharap bahwa ini harus bermanfaat untuk keluarga Betul. nah Ini bagian perjuangan.
balik lagi nama Mas itu dari mana? Ya kan waktu itu kan saya cerita saya dengan Mas Dikal, Dengan akhirnya saya bawa lagu Rolling Stone, terus ternyata Rolling Stone banyak tempatnya. Saya main di mana? Di Bali, di mana? Ternyata pas itu saya harus akhirnya saya membentuk band Mas Stone namanya. komunitas Rolling Stone di Bandung belum ada? Ada, karena memang sekarang di komunitas Rolling Stone Bandung ini banyak. Itu kan tahu dari saya itu kan gini, kenapa saya dulu kan waktu saya masih sekolah SMP suka lihat ke di tahun 84-85 itu di Gelora Soekarwo itu ada acara yang dibuat sama salah satu sudah Roberto JMA yang Nariti, dia itu programnya Stone apa. Jadi setiap itu itu tempatnya di Gelora Soekarwo dan saya di sana melihat ikut festival pertama, ikut festival saya dapat juara satu, tapi dulu kok belum jadi vokal, bukan main drum dulu. Waktu Rolling Stone waktu kita kebentuk, tak berhenti lama saya, vakum. Tapi saya senang sama band itu ngurus band, bikin video acara di Bandung tuh saya paling hobi. Akhirnya saya disuruh nyanyi, ya akhirnya jadi ada orang yang dulu grup Mas tuh ternyata dia kan karena kesibukan atau apa dia punya program dia berhenti langsung saya yang ini yang aktif. Nah sampai sekarang ya karena memang makanya sekarang itu kan banyak jadi masalah band kan bukan apa-apa yang penting kita mau nggak bermusik itu seperti disiplin cara membuat musik itu gimana, jadi bukan hanya skill aja. Ini sebenarnya ini kan di bagian kita bagi ada sistem di Pak walaupun band kecil juga ada sistem bagaimana cara ini untuk anggota untuk ini sendiri player sendiri, apalagi saya harus ada di progres. Pembagian kerja masyarakat kerja band, tapi balik lagi ke kata-kata harus ada kebersamaannya. Itu jadi posisi moral utama untuk satu teamwork ada kebersamaan dari hati biar nyaman dan sebagainya. Nah di tengah perjalanan perkembangan Mas itu sendiri dengan kondisi seperti sekarang ini corona semua kan? Kalau untuk saya pribadi ya mungkin bahwa corona ini adalah bukan salah satu bencana atau apa ini mungkin kalau saya mengambil ini ya kita kan ini adalah salah satu menurut saya ini walaupun memang bagaimana cara menyikapinya ya balik lagi ke kita mau dibawa di luar kalau memang mau dibawa enjoy ya enjoy. Karena ya kita mau tetap aja berupaya dengan cara seperti acara seperti ini live streaming kita main di mana gitu. Secara band ada nggak pengalaman yang paling unik ketika manggung? Ya kan Yang paling unik dan aneh ketika kemarin kan Kang Budi Dalto di Novotel. Non kan paling unik ayah di Novotel kan tahu. Gimana acara malam? Acara siang sebut malam. Ya selamat malam padahal berat. Nanti itu maksudnya. Tadi Mas itu mana ya? Kalau Mas itu Mas sebetulnya kan karena memang ini nggak bermasalah sih sebetulnya kan kalau pengalaman dulu kayak saya di luar Mas itu namanya. Nah, cuma di malam minggu kan dikaitkan. Jadi kalau ngomong minggu dulu kan waktu tahun 85 jadi waktu saya kalau mau latihan band kan itu baru itu Insya Allah jadi kebangsa cuma dapat samping hari malaman dibuat pakai latihan kadang-kadang dong kantor RW di bawah. Jauh Pak RW datang ngerain gue. Makhluk namun doang padahal di luar pakai latihannya seperti itu kan perjuangan tapi pulang jauh jadi perjuangan yang salah. Bagaimana bisa berusaha tetap sehat salah satu dengan catatan seperti ini beliau dan berjuang untuk masuk tetap struggle berdiri sampai sekarang kenal dan itu suatu apresiasi. Mungkin dia kan punya pengalaman yang unik Kang Budi. Kenapa? Apa dengan melihat penonton Marabok saat Banyak. cepat geren di mana tadi? Kalau yang unik saya sendiri mah ini kan dari tahun 2010
buat travel. gunakan gitu. Ini kan kalau berguna selalu tidak cincin. Oke. Cincin kan cuma itu kubra apa pun. Cepat kubra. Oh, sebenarnya enak banget. Mana kalau selalu. Ada nih. Belum langsung. Punya kalau dia. Oh. Ada. Tuh pengalaman memori kan. Oh iya. 17 Agustusan pasti aja ya. Jadi jelas lagi ngirengin vokalis cewek aya itu mah. Kalakan itu dong. Make peso. Setun. Sanes ieu. Kayak beda tuh ya. Jadi masyarakat tuh benar-benar masuk tuh langsung merapat. Pasti gua udah tekannya ada umuran, jadi baik karena orangnya berusia mungkin ya, karena perkembangan zaman. Jadi pasti orang-orang awalnya umuran sekitar segitu aja. Lelaki dulu dong. Itu lagi lagu-lagu orang gitu pas ada yang perminta Vokalis cewek pada yang lagi nyanyi perempuan betul. asalnya mah lagu Titanic. Jangan Penyanyi. nanti di layanan. Gitu aja. Oh, pelah ya coba kan. Akan Sangat enjoy sekali lah. naon kan? Sangat menikmati sekali pas acara biasanya acara 17 Agustusan sih. Sama aja. Riuh baca cerita tanah. Riuhnya ada, enjoynya ada sih. Nikmatnya ada sih. Itu aja mungkin. Jadi Mas waktu balik kan kalau 17 Agustus tuh pagi-pagi nyanyi Indonesia Raya, malam harus lagu kebangsaannya Macetun, Rolling Stone gitu ya. Ini dari pagi udah diminta lagu Rolling Stone. Jadi nyanyi lagu Indonesia Raya teh ala Rolling Stone gitu. Di kelurahan sempat sih. Udah selesai baca Pancasila. Gak aneh, kayaknya ada permintaan saking apa ya apresiasi kali ya. Dan tanpa setun dan pingin kurang yang Rolling Stone di ladangan kita. Di ladangan itu double. Kan kamar. Sebentar lama belum ada. Belum coba Kan Jimmy. Saya mah wah banyak lah. Penuh antik-antik namanya. Wah dari mulai mau manggung kehujanan lah, dari mulai macam-macam lah kalau soal pengalaman. Jadi apa ya yang paling menarik yang Udah siap, edek cabut, udah tengah jalan, gitarnya malah ketinggalan. Iya. Bencana. Itu juga pernah waktu itu begitu dibuka ternyata bukan bawa gitar malah bawa bass misalnya gitu ya, karena salah bawa hardcase gitu. Udah aja di panggung udah enjoy aja, dan penonton juga udah mainkan sudah gitu. 17 Agustusan nuansa coba. Iya, Kondisi sekarang 17 Agustus mungkin pada pembeli Iya. ya. pembelit sekarang mah. Tapi memori-memori itu tuh orang tetap untuk memaksa nonton Rolling Stone. Kayaknya berkiprah hari itu Mas Stone. Jadi ketika saya ngomong dengan teman pasti Mas Stone nyambung. Beberapa pertunjukan kan kami nonton di hotel Diana, sebenarnya komunitas di RRI pernah dulu, terus di kalau tidak salah di Jalan Bawah Batu pernah ada festival Rolling Stone dengan Kang itulah. Dan itu yang saya tangkap, saya secara subjektif nonton style mungkin gayanya bikin orang nyanyi itu orang akan tertarik. Di samping pesan lagunya juga keren. Jadi style dulu akhirnya orang melihat biasa bicara lagu yang lagunya ke Indonesia masuk tuh. Dan inilah kisah masuk perjalanan emang lahir di Bandung itu di Palembang atau Di Bandung. Jadi gini, kalau menurut saya pribadi bahwa Rolling Stone itu sangat fenomena ya ketika pada tahun 80 ketika era informasi begitu enggak seperti sekarang ada YouTube ada apa dulu Rolling Stone setiap main liga pasti anak Stone. Itu jadi ini merupakan luar biasa sekali. Kalau zaman sekarang ya udah wajar karena informasinya Sudah banyak. dan deras. Sekarang juga dulu kan waktu apa sih kalau mau ngapalin lagu dulu pakai kaset kan pakai tapot. Ya putar dulu khusus Mendem. Jadi kaset kemenangan hasil pinjam terus baru tuh solasi. Jadi kaset Ganjel kapas. sampai nah itu kan saya salut tuh kalau kan
dulu tiap gang tiap gang, apalagi kan saya di daerah Saras tuh. Wah itu sama keluarga jadi minum lagi. Oh. Minum mana kan? Jadi mana ya minuman kayak itu ya. Jadi orang itu udah seminum, pas lalu liur tuh di sini teh, dan anak yang bagus pasti dapat semua sasarannya. Masih buat deh, sama semuanya. Nah itu aja. Kita tuh dulu lihat Rolling Stone tuh lihat gaya hidup. Iya. Gaya hidup. Jadi sebetulnya kan Rolling Stone kalau menurut saya jadi dia menjual gaya hidup. Contohnya sama orang-orang kita itu rumah Rolling Stone gaya hidupnya yang ditiru bukan Perjuangannya. Jadi minum hela, jadi minum wah, itu kan udah karena memang itu kan sebetulnya karena memang pada saya itu Rock and roll style. Iya. Itu mabok anjing, Sebenarnya jadi semua. mainnya dirahas, hati Nah ini kan terus gitu pas dulu kan kalau ada 7 Agustusan di rata-rata orang aja mungkin di rata-rata itu main musuhan, ada main musuh penjauh sama sih dipintas. Itu kan tiga gitu naik kalau kamu cek di luhur kalau mungkin bobotnya terus satu pakan selalu di bawah sekali hal dari saya Buka ilmu saya tak ngerti. Dulu mah ada gini kan zaman tahun 80-an mah tidak semua pemain band itu punya alat musik. Jadi biasanya kita kalau mau manggung mah sok silih andalkeun. Geus kalem we dan kayak di panggung aya kan gitu. Jadi begitu kita mau main teh nanti ayeuna peuting main cenanya. Gitarna kumaha? Geus engke di panggung cenah, di panggung saya cenah. Akhirnya kita semua pergi ke panggung. Begitu di panggung kita mau main ternyata gitar di panggung atuh painjum-injum ya kan tungtungna teh kumaha we ayo batur ya yang punya gitar injum heula gitu. Nah dan tidak semua orang kan mau meminjamkan begitu saja gitu ya. Kadang-kadang aya nu ya karena dipaksa gitunya modal tato teh bari jeung rada mabok teh injum gitar gitunya gitu sieun. Tapi ternyata gitarnya teh setemana teh udah diganti-ganti teh gitunya. Ada di dieu. Setengah teh. Begitu kita naik ke atas panggung dan modal gitar nginjum begitu pas itu vokalis sudah wah udah paling geger di depan ya siapa pribadi ya hiji 2 3 4 pas gembreng ting kemana ya teh palas atau vokalis suka balik ningali ka tukang sempat kejadian gitu. Satu sama lain instrumen gak ngecun gitu suka duka lah aja gitu. Tapi memang Bandung itu bedanya waktu zaman katanya musik-musik lokal daerah kayak di daerah Bandung gitu kan penting nggak jauh itu lah bukan ya itu kenapa gaya hidup sebetulnya kan kalau menurut itu bahwa itu memang kalau menurut saya kan saya sama solusi usia dia berapa sekarang dia masih bisa nyanyi sendiri. Coba saya pas main di stadion kasih panggung gede itu 42 puasa mau Sesek napas deh. Nah, artinya dia itu sudah mempunyai pola hidup yang memang benar-benar disiplin. Samping itu dia gaya hidupnya sebetulnya jadi yang dijual kita itu sebenarnya gaya-gaya negara kepada itu gitu. Namun Ya sebenarnya nggak gitu. seperti itu ya mungkin hukumnya apa tidak logikanya. Ya dia cara berlari kurang katanya dia berpikir mengamini sepena bisa memberdayakan orang banyak bisa menghidupi orang lain itu sampai sekarang. Nah ini kan itu kan jadi kalau bagi saya ini walaupun sekarang ini dunia industri musik dalam keadaan seperti ini, ya ini kan tugas bagaimana cara menyikapinya apa mengambil sekarang kan jiwa musik, jiwa musik itu malah nyalek itu sih adalah panggilan jiwa. Jadi lain orang makan, lain pegawai band, tapi pemain band, namun pegawai band mau ngejok pemain band mau main ya malah band-bandan kan seperti itu. Ekspresi.
komunitas tumbuh subur, salah satunya komunitas Rolling Stone. Bagaimana sikap menurut kan nih pemerintah dan support terhadap komunitas ini gimana tanggapannya? Sebetulnya kalau ke pemerintah, bagaimana respon dari bawah? Ya? Oke. Kalau memang dia memang ini si komunitas bisa dekat dengan pemerintahan, kan pemerintah kan bukan ngurus hal yang gitu aja. Bagaimana kita sebagai aktivis ya kita harus berani memperlihatkan bagaimana cara setiap proses itu apa bisa mengamankan atau apa bisa berbuat hal yang terbaik buat kotanya sendiri, bisa membawa nama baik. Nah itu mungkin kan pemerintah pasti bisa asal apa teknologi sebetulnya itu ya. Apakah sampai saat ini kondisi itu berjalan? Kalau Mas itu sendiri alhamdulillah kita banyak dibantu. Oke. Banyak dibantu karena setiap acara-acara kita selalu sama pemerintah ya ada koordinasi. dari satu dinas pariwisata kebudayaan kita bisa memberdayakan diri yang paling utama seperti saja yang lain. Dan karena kita sering kayak di KPD itu di pariwisata yang lain yang kita musisi jadi tiap minggu itu ada yang di CFD di gelis itu. Jadi Pemerintah support fasilitas ya, kalau menurut saya ya mungkin karena memang untuk skala kecil saja belum semuanya karena memang keterbatasan gitu. Nanti mungkin kedepannya bisa semua. Sekarang kan kayak musik wangi itu kan musik klinik yang ada di ini apa Majestic kan? Majestic ya, ada. Ini namanya yang basicnya. ya juga itu. Nah, ini sobat master ini master Rolling Stone ini berkisahnya sangat luar biasa. Saya ingin menyampaikan nih, mimpi besar Mas Tun seperti apa dengan kondisi untuk ke depan? Ya, kalau saya tidak terlalu tinggi lah, bisa memberikan manfaat buat anak-anak kita, juga bisa menghibur, bisa membuka motivasi, dan kita sebagai Berkah. band ya yang begitu mudah-mudahan kita bisa menjadikan motivasi buat mereka. Dan memang kita harus kita juga harus memperbaiki apa yang kurang baik atau kita harus coba kita harus berkarya jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat banyak. Oke, nih master mudah-mudahan ini punya cerita yang sangat mulia. Jadi tinggal bagaimana implementasinya nih ke depan. Langkah tahap pertama yang akan diambil oleh band Mas Tun ini ketika pandemi beres apa yang akan dilakukan? Sebetulnya Mas Tun itu kegiatannya walaupun kita tidak ada acara karena banyak acara yang di cancel, tapi kita tetap latih bikin Jadwal ini bikin lagu bikin apa walaupun kita bermain di mana ya gini Ya, jadi sebetulnya dengan adanya pandemi ini ya seperti yang Pak Wiben sampaikan, jadi Mas Tun selama ini sebenarnya ini saya cerita sedikit dulu belakangnya ya, nyambung juga tadi dengan program pemerintah dan lain-lain. Banyak band Rolling Stone di Bandung itu mungkin ada ratusan, ada ribuan kali ya. Mungkin setiap gang, tiap RW itu pasti ada band Rolling Stone, kasarnya gitu Pak Bebennya. Tapi rata-rata memang diasumsikan, di-image-kan gitu bahwa kalau band Rolling Stone itu identik dengan urakan dan mabok gitu, dengan gaya hidup yang seperti itu kan. Nah kebetulan akhirnya itulah yang menyebabkan kenapa kadang-kadang pemerintah juga malas kalau misalnya untuk memberi dukungan ya gitu, karena memang yang ditampilkan selalu seperti itu image-nya gitu. Tidak bisa Nah, ya apa yang membedakan Mas Tun dibanding mereka adalah cita-cita dari Pak Beben salah satunya adalah ingin membentuk band Rolling Stone yang image-nya adalah memang kita band perjuangan yang benar. Kita tidak mengedepankan maboknya, kita udah gitu-gitu mah udah ini gitu. Sekarang kita bermusik Rolling Stone yang benar, yang bagus dan berakhlak lah gitunya, jadi nggak macem-macem, nggak apa, sehingga dan begitu dijalankan setelah sekian waktu ternyata betul gitu, dengan kita menjalankan pola itu dengan bersih lah gitu ya, dan main betul-betul bermusik yang serius aja udah seperti kita bekerja dengan itunya, dukungan itu datang sendiri. Nah kemudian dalam masuk di era pandemi ini seolah-olah jadi seperti tadi kata Pak Beben juga, kita tetap mengambil hikmahnya
selama ini Matsutun itu udah terlalu bisa dibilang karbitan ya. Kita tuh terlalu dari sejak awal tuh main gitu. Kadang-kadang satu hari sampai 2 kali main, kadang-kadang. Nah, tapi kita kurang memperhatikan kualitas waktu itu. Jadi yang penting main. Nah, dengan adanya pandemi ini kita akhirnya karena kita jadi jarang main, jarang manggung gitu ya, karena ada PSBB apa segala. Kita jadi banyak akhirnya ya udah yuk kita back to studio, kita berlatih dengan jadwal yang lebih diperketat, kita bikin aransemen yang lebih baik lah ya, terus bermusiknya lebih detail, lebih apa. Terus kita kepikir juga sekarang dengan adanya pandemi kita akhirnya jadi mau tidak mau belajar teknologi semua. Jadi tahu bagaimana sih streaming, gimana sih bikin video klip, gimana kita itu kebetulan kita kan studio rekaman juga ada. Dan itu baru termanfaatkan ya akhir-akhir ini gitu ya. Justru karena adanya pandemi tapi kita tetap ingin berkegiatan, akhirnya kegiatan kita bisa difokuskan ke situ. Kita bikin beberapa single juga, udah lagi kita godok. Belum mau buka-bukaan banyak dulu lah karena masih diproses. Ya, mudah-mudahan sih ya kalau pandemi ini sudah beres, sudah karya kita juga udah pada matang, mungkin nanti satu persatu juga akan kita rilis gitu. Jadi berkesenian mah kita mah tetap jalan lah, kemudiannya gitu. Ekspresi. Terus baik jiwanya, baik kesenian. Kan bahwa musik itu adalah gambaran jiwa. Jiwa itu benar. Gambaran itu sudah sore kan? Nah itu. Dan belajar saja sambil belajar kita bersama-sama sama teman-teman kalau memang arah kita tuh mau seperti apa kan? Padahal kalau masih berkembang kita dulu belakang. Kita harus sekarang bagaimana kita bahwa saya pengen main di tempat itu supaya apa dia pulang ke rumah dan apa buat keluarga. Karena ini kan bertanggung jawab kan. Betul. Ben-benan di bawah mana? Gitu saya. Sekarang balik, orang tua balik mainnya pun jauh kami. Ya mah. Jadi ya mudah-mudahan saya ingin berubah ini karena memang balik lagi kita ini kepada masyarakat bukan saya tapi mereka ini mau seperti apa? Harus kompak, nggak bisa saya sendiri. Harus bagaimana? Wah ini punya visi yang sama. Nah ini ya itu yang saya gunakan ini. Ini mau kemana nih? Mau visi yang lain juga. Ayo kita. Oke, ya. Nih Sobat Master nih, Matsutun dan Japan sebelum bisa menyampaikan pesan buat generasi muda yang akan datang dengan komunitas musik polistinya, pengembangan musiknya seperti apa? Di pengunjung Ayo Jimmy. Pesannya pesan nasi goreng. Pelajaran kok karet. Pesannya apa tuh sama Bobby, silakan Bobby. Ini masing-masing. Oh Jimmy juga lah. Ya pesannya apa ya? Tetap positive thinking, tetap mengambil hikmah dalam kejadian apapun juga. Terus jika kita bekerja, bekerjalah dengan passion, dengan menikmati. Jangan bekerja karena uang menuturkan ya. Tapi kalau kita menikmati, insya Allah rezeki mah pasti datang sorangan. Terus jika kita bermusik juga seperti Matsutun ini, enaknya kita bermusik karena kita didasari dari pertemanan dan kekeluargaan, gitu ya. Seperti saya sama Ruli udah dari SMA kan udah 25 tahun lebih udah saling udah jadi teman ya, sekalipun kita lagi tidak ngeband juga tetap aja enak gitu. Jadi bermusiknya enak, udah saling tahu lah sih ya pasti munesian gitu. Udah saling karakternya. Jadi nggak kerasa nggak ada friksi-friksian lah gitu. Nah, mungkin itulahnya kali jadi yang mungkin bisa diikutin lah gitu. Nah nanti juga hasil mah nuturkeun lah gitu. Mau jauh dinu usahanya jeung dinu hate gitu. Pak Redi, sok apa harapannya? Siomay sini. Dingin panas. Jus. Pesan disampaikan terhadap komunitas penggemar Rolling Stone di Bandung. Nah, kalau untuk saya mah
ini aja, kalau ini kan kesenian gitu kan, kebanyakan kalau misalnya orang seni kan hatinya tuh kan baik-baik lah ibaratnya gitu. Kalau misalnya nggak baik atau misalnya kurang baik mah kan nggak bisa menyatukan misi gitu kan. Yang penting mah itu aja lah, berbekal dari kepribadian masing-masing aja gitu. Harus supaya baik gitu, biar enak, itu aja lah. Kalau buat saya sendiri sih kesannya ya keep rock and roll aja lah. Rock and roll, keep it rocking. Sama dengan Dede, keep rock and roll. Bermusik dengan ikhlas, kita nikmatin, orang lain insya Allah bisa nikmatin. Sami wae. Sok beda pun. Sok benten. Ya, kalau secara pribadi saya menghadapi bahwa kehidupan ini walaupun pahit harus ya kalau itu adalah jadi jangan kita merasa pahit, tapi kalau kita ditanya harus dirasakan bahwa itu manis, jadi supaya terbiasa. Jadi walaupun dalam keadaan seperti ini ya kita harus terima, yang penting kita tugasnya ikhtiar. Jadi semangatlah menyambut yang akan datang. Saya lagu kehidupan deh. Mari kita buka dengan lembaran baru. Sobat Master, ini sangat luar biasa nih. Wejangan para guru saya yang senior saya. Di penghujung alumni malam minggu ini mereka bermusik dengan ikhlas, bermusik dengan mungkin beretika sekarang ya. Ada sesuatu yang ingin mereka banggakan terutama buat keluarga. Kalau dulu mah sudah ya bisa main band sekali lagi karena mabok dan sebagainya. Sekarang sudah bergeser paradigma itu menjadi sesuatu bermusik yang sehat, bermusik yang bisa menjadi tidak hanya sekedar tontonan tapi jadi tuntunan memang. Betul. Saya akan Budi Langit mohon diri pamit, terima kasih ditemani oleh Dedi, Jimmy. terima kasih, sampai ketemu lagi di alumni malam minggu berikutnya. Kita mendengarkan sebuah lagu sebagai ucapan bersyukur, lagu penutup dari Rolling Stone. Mana? About them for you, ghostly lady, you know who I am, you know I could let you slide out.